Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, gue Irma dan ini teman-teman gue. Tolong perkenalkan kalian semua. Halo, gue Nisa. Halo, nama gue Bagas. Halo, gue David. Halo, nama gue Kemal Dias. Sebelumnya kita pernah bahas soal COVID-19 dan hari ini kita akan bahas sebuah artikel yang nanti linknya kita taruh di deskripsi biar kalian semua bisa baca juga ya. Jadi tesis dari artikelnya itu tentang Bapak Presiden Jokowi yang mengakui pemerintahnya itu merahasiakan sejumlah informasi soal corona. Dan nanti gue sama teman-teman gue kan ngasih sebuah nasi mereka. Mungkin sama dari Anissa, silahkan. Menurut gue nih ya, soal ini buat ngurangin kepanikan masyarakat, termasuknya panic buying yang di bulan Maret atau April itu sempat sampai kayak benar-benar panic buying banget masyarakat Indonesia yang beli masker itu sampai berbox-box, menyebabkan kelangkaan barang itu sendiri, dan selain itu tuh jadi bikin harganya naik. Kan kasihan ya para tenaga medis yang pasti itu membutuhkan banget, yang setiap hari ketemu orang sakit, tapi di pasaran maskernya udah kayak langka diborong masyarakat, padahal ada yang lebih membutuhkan. Terus selain alat kesehatan nih, juga bahan makanan. Gue pernah lihat di kayak video gitu, yang masyarakat itu kayak beli mie berbox-box, berkardus-kardus, mungkin buat ditimbun atau mereka ketakutan gitu karena informasi COVID ini. Jadi kalau ada yang ditutupi atau yang dirahasiakan itu, menurut gue sih sah-sah aja buat mengurangi kepanikan masyarakat itu sendiri sih. Mungkin yang lain ada yang kurang setuju sama pendapatnya Anissa? Kalau pendapat lu gimana, Pit? Setuju nggak itu, Pit? Menurut pendapat gue sih kurang setuju. Ya karena gue, kenapa mesti pemerintah merahasiakan informasi positif corona ini loh? Maksud gue, ini kan satu Indonesia lagi genting-gentingnya. Ya, masa iya ditutup-tutupin? Maksud gue, biar semua pada waspada gitu, kayak gue baru kayak sekarang nih masih kelihatannya 1.000. Kita kan belum tahu nih, pasti lebih dari 1.000 atau 10.000 kek, 100.000 kek yang positif corona. Ya maksud gue kalau misalnya ditutup-tutupin, kayak masyarakat tuh kayak seenaknya aja gitu keluar, mau kemana-mana. Jadi kayak menumpuk gitu, kayak yang tadinya awal minggu Maret aja sepi, tiba-tiba di pertengahan rame lagi. Jadi kayak nganggap sepele aja gitu musibah corona kalau misalnya ditutupin. Mungkin ada yang nggak setuju sama pendapatnya David, boleh ditambahkan? Ya, kalau gue sih nggak setuju tuh. Kalau misalkan dikasih tahu semua kan bisa menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Ya mungkin beberapa aja yang diberitahu ke masyarakat gitu, supaya nggak menimbulkan kepanikan aja. Gitu. Kalau menurut Bagas gimana, Gas? Kalau menurut gue ya, kan kalau nggak salah di artikel itu tindakan pemerintah tuh nutupin
tempat asalnya, ya kan? Jadi misalnya di daerah mana gitu, ada yang detect nih positif corona. Nah, tapi pemerintah nggak mau publikasiin, takut terjadi kepanikan lah segala macam efeknya. Menurut gue emang tindakan pemerintah udah benar sih, udah bagus. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, orang-orang malah nggak tahu, malah makin nyepelein aja gitu. Misalnya di daerah yang tadi gue sebutin, kalau pemerintah nggak ngasih tahu di situ terjadi banyak kasus positif corona, orang-orang tetap datang ke situ, orang-orang tetap lewat situ, terus virusnya juga tetap masih nyebar juga. Jadi mending dia dikasih tahu sih lebih baik, biar lebih mencegah juga. Terus kalau misalnya emang terpaksa itu bisa pakai alat-alat proteksi. Kalau menurut gue sih itu sih. Mungkin Kalau menurut lu sendiri gimana, Nak? kalau menurut gua, mungkin yang di alasan Bagas kayak masih ada kayak sangkut pautnya sama kayak alasan gua ya. Mungkin kayak alasannya itu kayak pemerintah itu sebenarnya baik gitu kan, cukup baik dengan merahasiakan kayak informasi gitu terkait penanganan kasus COVID-19. Tapi hal itu juga kayak enggak seharusnya dirahasiakan gitu. Karena kan kita sebagai masyarakat juga kayak wajib tahu kan perkembangannya kayak gimana gitu. Terus mungkin di artikel itu kayak mungkin gue bisa kayak membenarkan gitu apa yang dikatakan oleh Pak Arief A. Kuswardono kayak selaku komisioner Komisi Informasi Pusat atau KPI, atau KIP, bahwa masyarakat itu kayak membutuhkan info yang jelas tentang tempat yang orang terkena virus, kayak orang yang positif itu sih, DP. orang yang terkena virus pengawasan. itu kayak sebelumnya ke situ gitu, kayak tempatnya gitu. Kayak tempat yang disinggahi oleh si pasien positif COVID-19 gitu. Jadi biar si masyarakat juga kayak tahu, terus juga kayak mengurungkan niatnya buat nggak pergi ke tempat itu, atau mungkin tetap pergi ke tempat itu, tapi kayak melengkapi diri dengan kayak alat proteksi gitulah, semacamnya gitulah pokoknya. Mungkin itu aja sih kalau alasan gue. Tapi itu ya, masyarakat Indonesia tuh kan menanggapinya kan berbeda-beda. Lanjut lagi ya, punya gue tadi. Misalnya nih, masyarakat itu kan kayak kebutuhan pokoknya langka. Gitu kan, harganya semua tuh naik. Kalau semuanya langka kan mereka juga kayak susah gitu. Terus paniknya itu tuh juga bisa kayak panik ke mental jiwa kita, jadi kayak kita tuh kayak parnoan, terus apa-apa pokoknya takut gitu. Belum lagi sama pasien yang positif atau pasien yang pernah positif gitu, pasti mereka ketakutan dan nanti mungkin timbul masalah atau penyakit lainnya. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi ya mungkin kayak sejauh ini ya pemerintah mungkin punya alasan yang pasti mungkin ya kenapa kayak sampai-sampai pemerintah kayak memutuskan untuk merahasiakan dari masyarakatnya gitu, dari warganya. Atau mungkin lebih parahnya lagi ada yang berita yang tau nggak, jenazah pasien yang kayak ditolak sama kampungnya, itu kan juga kayak ngeri banget gitu. Mungkin satu kepanikan masyarakat kan kalau semua informasi itu disebarluaskan. Tapi ya itu lagi kembali lagi sih, tapi ya
ada benernya juga kalau misalnya informasi itu benar-benar harus disebarluaskan untuk data-data yang benar-benar transparansi. Misalnya kalau biar pencegahannya tuh semakin sedikit gitu loh, maksudnya penyebarannya itu semakin dikit, semakin meluas. Ya mungkin dari pendapat kita, kesimpulannya sih semua informasi itu harus harus disampaikan kepada masyarakat, tetapi harus disaring lagi apa yang penting. Kalau yang misalnya nggak terlalu penting mungkin nggak harus gitu ya, misalnya yang kayak kita nggak ngerti bahas tentang ilmiahnya di kesehatan, mungkin kita nggak harus tahu, mungkin kita juga nggak apa-apa gitu. Dan juga disampaikan dengan kata-kata yang masyarakat tuh paham, ya masyarakat tuh tahu maksud dari pemerintah tuh apa. Jadi tersampaikan gitu loh, nggak yang kayak sia-sia pakai bahasa-bahasa yang kita tuh nggak ngerti. Sama aja gitu, informasi dikasih tahu tapi kita nggak ngerti, kita masih keluyuran atau masih gimana gitu. Ya nggak sih, kesimpulannya gitu. Setuju nggak? Setuju. Iya, gue sih setuju. Setuju, Nis. Mungkin cukup sampai di sini diskusi atau ngobrol kita. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin kita juga masih dalam tahap pembelajaran kan. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ya. Dadah.